Selamat pagi ya, ini orderan yang masuk untuk Innova Reborn G. Tipenya adalah H11 ya. Saya sudah banyak mereview tentang tipe ini. Pemasangan mudah ya, tinggal colok, tinggal PNP. Cara masangnya juga gampang. Gampang bro, jadi saya review secara cepat saja karena saya juga ada kerjaan lain. Tapi kita beresin dulu ya sebelum sebelum beralih pekerjaan lain. Kita beresin dulu kiriman hari ini. Jadi pemasangannya itu bukannya ini dilepas dulu ya, banyak saya ngomong ini dilepas dulu baru bohlamnya naik. Salah ya, kalau untuk Innova langsung saja ini diam di sini ya, langsung kaki tiganya pasin, putar searah jarum jam, mentok, udah. Anda bisa setting putar-putar, maju mundur untuk mencari fokus, tapi defaultnya adalah mentok ya, mentok dan vertikal. Ini posisi ini juga kita pasin dulu supaya nanti tinggal pasang ya. Tinggal putar aja ke kanan, dorong maju, selesai. 5 menit beres ya. 3300 lux, 3300 lux 30 watt. Dia akan ngedrop sampai 27 watt dan stabil ya. Kalau misalnya nggak nyala ya, colokannya begini nggak nyala ya, dibalik. Sebenarnya kalau Anda mau sekali coba langsung, Anda bisa lihat di sini ada positif, ada negatif, ada logonya. Soket di bawah mobil dilihat, yang warnanya merah pasti positif. Sorry, bukan hanya warna merah, tapi yang warnanya terang dengan gelap. Terang dengan gelap. Yang terangnya pasti positif. Colokin ke yang ada logo plus, pasti nyala. Kalau nggak nyala ya dibalik ya. Simple, mudah. Ya. 29 terbaca di wattmeter. Jadi ini bohlam sudah saya kalibrasi sebelum di video ini naik ya. Jadi nanti barang sampai tinggal pasang. Jadi kita buka, kita suntikan thermal paste di double cooper PCB ini di tengahnya ya. Karena bawaan dari pabrik jujur terus terang pelit banget bro. Padahal itu bagus loh ya untuk pendinginan. Jadi supaya pendinginannya merata ya. Itu bagus. Jadi quality control dari pabrik ini jujur terus terang kurang ya. Ya. Jadi barang sampai tinggal pasang, dan ini seragam 29 ya wattnya. Jadi kita memilah-milah yang wattnya seragam. Jadi nggak ada yang ininya 30 watt, yang ininya 27. Jadi kita lebih ke arah quality controlnya seragam gitu ya. Kalibrasi kita sudah ukur tinggi ininya sudah oke dengan bohlam H11 ya. Jadi ini barang tinggal pasang ya. Satu lagi adalah bohlam Pro 7 ya, tipenya H1. Bohlam Pro 7 H1 ini diorder buat proyektor MH1. Jadi buat Anda yang punya proyektor MH1 yang sudah pakai HID, kalau HID-nya rusak Anda bisa ganti tipe ini ya. Kenapa ganti tipe ini? Pasti lebih terang dari HID Anda ya yang sekarang dipakai. Kita akan coba ukur di 2020 ya, di 2021 ya, berapa sih watt dan luxnya ya. Mungkin Anda bisa beli, mungkin Anda melihat review saya ini dijual 980.000. Mungkin Anda melihat review saya terus Anda bertanya kepada saya, atau Anda searching di Google atau searching di Tokopedia, di toko tetangga harganya lebih murah. Di Juragan Lampu harganya 980.000, karena saya mengikuti harga price list yang disarankan oleh distributor Pro 7 di Indonesia. Harganya adalah 980. Tapi kalau ada kenaikan ya kita ikuti, ada kenaikan. Nah, harga ini kita jual sesuai acuan harga dari distributor 980. Barang sebelum dikirim seperti biasa saya ngomong, ini kan bisa dibuka. Kita suntikan thermal paste 1. Kedua, ada yang bagian saya papas sedikit supaya bohlam itu bisa lebih maju ke depan ya. Jadi saya jual barang bukannya hanya asal jual, tapi kita setting ulang, kalibrasi ulang. Jadi harga yang Anda dapatkan 980.000 itu sudah kita oprek-oprek sedikit gitu ya. Jadi ada yang bertanya bedanya apa kalau beli di saya dengan di luar, ya itu saya hanya bisa
memberikan servis, mengkalibrasi bolam, men-setting bolam, ya, suntikan thermal pass. Kita ukur watt dan luxnya, kalau tidak sesuai atau barangnya bekas atau barangnya refurbish kita tidak kirimkan, ya, seperti itu. Jadi saya tidak bisa memberikan potongan karena harga sesuai price list, tapi kita bisa memberikan servis, ya. Jadi ada yang bertanya bedanya apa beli di saya dengan beli di tempat lain. Kita akan ukur wattnya dulu. Wattnya adalah 27, sekian, ya. Jadi 28 wattnya. Nah, kita lihat luxnya 3600, 3500 ya. 3400-an. 3300 ya. Jadi sekitar 3300 luxnya, ya. Ini bolamnya kita taruh di sini, ya, ngukur ke depan, ya. Ya, 3000-an ya. 3400-an. Jadi bohlam ini 3400-an, luxnya 28 watt. 28 watt, ya, yang tipe H1-nya. Dan kita juga memastikan bahwa barangnya ini baru, bukan hanya terang, tapi dia juga bisa harus fokus, ya. Jadi ini itu dibeli buat dipasang ke proyektor MH1, ya. Saya banyak tipe-tipe LED lain H1, tapi kalau yang bisa masuk ke MH1 hanya ini, ya. Karena dia butuh tipis bro, supaya bisa masuk, ya. Jadi nggak sembarangan. Saya punya LED yang lebih terang dari dia, tapi tebel, nggak bisa bro, double cooper PCB, nggak masuk, gitu ya. Nah, jangan lupa ini kan ada 2 buah pentilnya harus masuk juga di pentilnya di sini, ya. Pentil ini, dan pentil ini, jadi harus masuk, ya. Selain itu Anda beli di saya ada perbedaan juga. Jadi kalau Anda butuh bantuan, Anda butuh panduan atau Anda butuh tutor, saya siap membantu. Jadi barang sudah sampai, Anda mau pasang, Anda nggak bisa, Anda silakan kontak saya, gitu ya. Banyak yang orang beli online hanya mengejar harga murah, giliran pasang tidak bisa, ditanya penjualnya juga nggak ngerti, gitu ya. Banyak yang seperti itu nanyanya ke saya. Tolong dong, yang mau beli sebenarnya sebelum beli ya tanya-tanya dulu dia paham atau enggak, gitu ya. Jangan hanya beli, tapi nanti giliran ada kesulitan si penjualnya tidak bisa bantu, nah itu kan repot, ya, seperti itu. Jadi belilah di tempat yang istilahnya paham dan ngerti. Dan ada bagian yang saya papas sedikit, kenapa? Supaya bolamnya bisa lebih maju ke depan, karena LED dari pabrikan dari Cungko terus terang semuanya kurang maju ke depan. Saya nggak tahu kenapa kurang maju ke depan. Jadi kita harus papas kakinya supaya dia bohlamnya bisa lebih maju ke depan, ya. Jadi keuntungan dari bohlam ini bisa maju mundur, putar tidak bisa, ya. Jangan lupa knocknya itu harus ini kan ada 2 titik. Nah, titiknya itu harus nemplok di proyektor, ya. Jangan sampai nggak nemplok, karena kalau nggak nemplok nanti fokusnya nggak bagus, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi MH1 menggunakan LED, ya. Banyak yang pakai HID, proyektornya MH1 tapi pakai HID-nya sudah rusak, HID-nya sudah mati, sudah nggak terang. Anda segeralah ganti LED tipe ini. Harganya murah, di bawah 1 juta, tapi memang Anda harus menyiapkan space di belakang ini segini, karena dia ada kipas. Kalau bertanya terang, saya jamin LED ini lebih terang daripada HID Anda 35. Apalagi HID Anda sudah 1 tahunan, Anda gantilah LED ini. Misalnya kalau udah ganti LED ini masih nggak terang, berarti bolnya sudah rusak, ya. Jadi sebelum bol Anda rusak, Anda segeralah ganti LED. Ganti LED yang watt dan luxnya gede dan stabil. Banyak yang jual juga di luaran, nggak tahu datanya berapa watt dan luxnya. Kalau ini saya berani jamin 28 watt, 3000 berapa tadi? 3400-an luxnya, ya, dan stabil, ya. Kita akan demokan sedikit hasil outputnya, ya. Jadi Anda nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Ya, kita akan demokan hasil. Nempel lagi, short, ya, nggak boleh short, ya. Itu di tembok. Nah, kita kasih lihat hasilnya, ya, seperti ini. MH1 ini punya saya, bukan MH1 baru bro, MH1 abal-abal aja lah. Anda mau pakai King Kong, mau pakai AS, mau pakai Gorilla, mau pakai HTR, mau pakai Fahid, mau pakai Dukun, mau pakai apa terserah. Pokoknya kalau Anda pakai bolamnya H1 ya hasilnya seperti ini, ya.
Nah, ini bisa disetting maju mundur sebenarnya ya. Tuh. Ya, bisa lah pokoknya. Enak sekali, Bro. Ya. Masih bisa diputar karena ini belum duduk dengan pas karena saya nggak dikelipin ya. Intinya adalah hasilnya seperti ini ya. Lebih terang dari HID, Bro. Ya, dari HID Anda saya yakin. Kenapa? Karena HID Anda pasti sudah kemakan umur ya. Sudah kemakan umur. Karena gasnya sudah habis biasanya ya. Oke, ini satu sudah kita testing. Satunya lagi. Oh ya, jangan lupa waktu kan ini sempit susah ya memasukkannya ke ini nih, jangan sampai chipnya kecoel ya. Kalau chip kecoel mati, rusak, Bro. Jadi hati-hati masukin ke lubang ini ya. Kalau merasa nggak ngepas, jangan dipaksa didorong. Karena MH1 itu, makanya kenapa saya rekomendkan tipe ini, karena dia slim, tipis ininya. Saya punya yang 32 watt lebih terang daripada ini, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tebel ya. Jadi makanya kenapa saya rekomendkan P730 ini kalau Anda pakai proyektor MH1, karena dia slim. Nah, slim ini juga hati-hati, lubangnya juga sempit, Bro. Jadi sempit, ininya kecil, jadi Anda harus nancepinnya hati-hati. Kalau merasa nyangkut, merasa nggak bisa masuk, jangan dipaksa didorong, dilihat dulu masalahnya di mana. Seperti itu. Tapi kalau Anda sedang membangun sebuah proyektor MH1, kalau Anda bisa dibor ini lebih gede. Saya pernah ngebor zaman dulu karena pakai bolam CN Light ada yang nggak masuk karena bolam CN Light kan tabungnya gede, atau pakai 55 bolamnya kan tabungnya gede. Nah, ini harus dibor ya. Kalau Anda sedang membangun pakai proyektor MH1 pakai LED, Anda bisa ngebor dulu ini supaya lubangnya gede. Anda bisa order bolam H1 32 watt tanpa driver, itu terang sekali, Bro ya. 32 watt berapa sih Luxia, lupa, 3000, di atas 3500 lah, terang sekali, Bro ya. Nah, cuman dia teknologi pendinginnya double cooper PCB gitu ya. Nah, banyak orang yang nggak mengerti kepada saya, WA kepada saya, Pak tolong dong review LED ini, itu juga sudah double cooper PCB. Salah, Bro. Banyak orang yang nggak paham apa sih double cooper. Ini PCB-nya cooper, tapi dia bukan double cooper di press jadi satu, tapi menggunakan aluminium bodinya sebagai pendingin. Jadi ini bukan double cooper PCB ya, ataupun heat pipe ini pun bukan ya. Teknologinya memang masih pakai teknologi biasa, cuman ya untuk pendinginan masih oke lah ya. Nggak ada keluhan rusak atau mati, intinya Anda tinggal pasang gitu aja. Yang penting kipas anginnya di belakang space-nya harus cukup ya. Di belakangnya ada kipas angin, space-nya harus cukup dan terbuka. Kipas anginnya jangan sampai mati karena dia sistemnya tak ada grill ya, terbuka gitu aja. Oke, akan segera kita kirimkan ya. Ini harganya murah, 980.000 di order untuk proyektor MH1. Jadi udah pasti dia pakai HID dulunya, cuma mungkin HID-nya mati. Ya, inilah yang saya rekomendkan ya. P730 H1, kalau Anda mau lihat speknya dan Anda percaya, ya ini 30 watt, 5500 Kelvin, 10.200 lumen. Ya, H1 tipenya. Jadi apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar? Beli di saya ya Anda mau nanya sama saya bebas, kalau sudah sampai barangnya nggak bisa pasang atau mau konsultasi segala macam gratis ya. Sebelum dikirim kita sudah pastikan watt dan luxnya tepat, jadi barangnya harus baru. Karena kenapa? Distributor itu kan kalau ada rusak satu kan dia tukarnya satu pasang. Nah, satunya kan masih bagus, nah satunya bagus itu bisa saja dia jual lagi ke yang baru masuk ke sini gitu ya. Jadi saya pastikan bahwa yang barang saya jual adalah baru, bukan refurbish ya. Kedua adalah kita settingkan fokusnya, ada yang bagian dipapas supaya bohlam itu bisa lebih maju ke depan ya, satu. Kedua, kasih termapas. Ketiga, ya itulah dicek segala macam ya. Jadi keuntungannya itu saya sudah nggak usah sebutin lagi karena saya sudah sebutkan di awal. Tapi masih banyak yang bertanya, Pak kenapa harga di situ lebih murah? Ya namanya orang di online pasti jual maunya semurah mungkin supaya orang banyak yang beli, gitu ya. Paham? Banyak yang beli, tapi kalau dia nggak bisa membantu Anda atau dia tidak bisa mendeskripsikan barang tersebut, kok Anda berani beli gitu cuma gara-gara harga murah gitu ya. Nanti giliran ada trouble, giliran ada masalah, Anda nanyanya dengan orang lain bukan dengan dia. Jadi sama seperti Anda beli barang di Indomaret komplain di Alfamart
ya. Oke, terima kasih, saya masih menunggu order yang lain. Saya akan segera kirimkan ya. Terima kasih. Nah, ini orderan satu lagi ya. Ini adalah untuk keluarga mobil Mobilio RS ya, Brio RS, Toyota Yaris, Yaris yang lama ya, bukan yang terbaru. Vios, Toyota Vios. Jadi keluarga proyektor yang menggunakan bolam HIR 2 9012 ya. Nah, bolamnya pakai ini ya. Hati-hati untuk yang mau membeli tipe bolam ini karena banyak pedagang yang nakal. Saya ngomong apa adanya belak-belakan. Kenapa? Karena mereka tidak punya bohlamnya, mereka mengakali dari HB4 9006. Ya kalau mau asal pasang ya bisa saja, tapi sebenarnya fokusnya adalah berbeda. Jadi Anda jangan sampai tertipu. Makanya kenapa kadang-kadang saya sering dengar curhatan, saya sudah pasang LED, saya sudah pasang HID-nya sih nyala pak, tapi kok sinar di jalannya tidak ada. Nah itu karena kesalahan bohlam ya. Bohlam berbeda ya, jadi bohlam itu dari H1 sampai H27 itu sebenarnya soketnya berbeda. Bisa saja Anda bikin dari bohlam lain, Anda potong-potong kakinya supaya bisa masuk, memang bisa, nyala bisa, tapi kan fokusnya nggak bagus gitu ya. Banyak pedagang yang nakal seperti itu, makanya jangan sampai Anda dikadalin oleh pedagang hanya mau menjual barang ya. Yang penting barang gua laku keluar, lu mau bagus mau kagak bukan urusan gua, yang penting gua udah terima duit banyak yang seperti itu ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Sorry juga kalau saya ngomong kasar ya. To the point saja kita pedagang pasti banyak pedagang yang nakal. Saya berusaha tidak mau nakal, kenapa? Karena saya jual yang sesuai. Kalau barang tidak ada ya memang kita bilang tidak ada, seperti itu ya. Jadi ini untuk proyektor halogen yang bisa jauh dekat, tipenya adalah 9012 HIR 2, dipakai di Mobilio itu yang terbaru sekarang, yang RS juga pakainya tipe ini ya. Mobilio Brio juga sama, Brio yang RS yang lampunya yang jendol, yang lampunya sipit, pakainya tipe ini ya. Ini teknologinya double cooper PCB. Jadi di tengah ini ada batang tembaga sebagai PCB-nya dia, dua dirapetin jadi satu. Nah, di tengahnya ini kita semprotkan thermal pass supaya pendinginannya lebih bagus dan merata ya, seperti itu, buat dibuang ke body ya. 30 watt real, dia akan ngedrop 1 sampai 2 watt, jadi sekitar 28 watt realnya dan stabil ya. Fokusnya bisa di adjustable, maju dan mundur. Untuk Mobilio RS atau bolam HIR 2 ini pasangkan dulu, jangan lupa dia harus vertikal. Tapi kalau Anda ada proyektor, bolam sudah dipasang dari belakang, kan Anda nggak tahu gimana vertikalnya karena Anda nggak bisa ngintip dari depan lensa. Nah, Anda bisa melihat dari belakang. Jadi ini bohlam ini harus vertikal tegak lurus. Kenapa? Supaya fokusnya bagus. Sudah itu aja. Jadi bohlamnya tidak boleh terpasang miring begini, miring begitu, tidak boleh. Jadi miring begini nggak boleh, miring begitu juga nggak boleh. Jadi harus vertikal tegak lurus ya. Kalau bohlam sudah terpasang, kan Anda kan nggak tahu, di leader depan tidak bisa karena ada lensanya. Nah, Anda melihat garis ini harus tegak lurus ke bawah ya, jangan lupa. Nah, selain itu bohlam sudah dipasang, Anda bisa juga mutar ke kiri, mutar ke kanan ya. Sesuai dengan kebutuhan Anda aja maunya gimana. Tapi defaultnya adalah vertikal, tegak lurus dan dorong maju ya. Bohlam ini bisa ditarik mundur, bisa didorong maju. Efeknya apa? Kalau Anda tarik mundur, sinar itu akan lebih dekat ke bumper ya. Sinar itu akan lebih dekat ke bumper. Tapi kalau Anda dorong maju, sinar itu akan menjauh di bumper tapi lebih tebal. Jadi ada fungsi seperti itu. Jadi bisa Anda adjust sendiri ya. Anda maunya bagaimana terserah Anda, tapi default adalah dorong maju vertikal ya. Kalau merasa Pak sinarnya kok kurang ke kiri, kurang ke kanan, nah Anda sebenarnya bisa bermain dari bohlam sedikit atau Anda settingkan pakai obeng tuh. Cuma kalau yang itu jangan disetting. Kalau mobil masih baru bawaan pabrik belum pernah diutak-atik, Anda pasang LED, fokusnya tinggi rendahnya mestinya semua sama ya. Cuman untuk mencari fokus bohlam ya itu Anda hanya bisa putar kiri kanan, maju mundur ya, itu aja basic.
Nah, untuk setelah dipasang, untuk bertanya benar atau tidak, Anda silakan kirimkan video ke saya atau fotonya. Kita akan cek gitu ya, sudah benar atau belum ya. Jadi kita tidak hanya menjual barang, tapi kita menjual after sales service ya. Pemasangan tinggal colok ya, ini tinggal colok ke soket HIR 2 nya. Kalau begini nggak nyala ya Anda balik, kalau begini nggak nyala Anda balik ya. Positif negatif, kalau terbalik nggak nyala gitu aja. Tapi sebenarnya kalau anda paham, pasti kan kabel ada dua, satu merah sama satu hitam, atau satu terang satu gelap. Terang itu pasti positif standar dunia, cari yang positif, coloknya begini gitu ya. Kalau terbalik nggak nyala ya Anda tinggal balikin aja, nggak rusak, cuma nggak nyala ya. Nah, perhatian untuk Anda, Mobilio RS dengan Mobilio E, misalnya mobil Anda Mobilio E, terus Anda ganti lampu ke facelift ke yang RS misalnya. Nah, sedangkan yang E H4, yang RS adalah HIR 2. Bagaimana Anda mengkonversikan kabelnya jika Anda memang mobilnya modifan seperti itu? Jadi seperti Vios juga yang Limo atau apa, saya nggak tahu tipenya, yang tipe bawah kan dia pakai H4. Nah, versi yang atas menggunakan proyektor. Anda kan mengkonversi. Nah, Anda beli bohlam HIR 2 bener, tapi kan H4 ke HIR 2 soketnya berbeda. Nah, kalau untuk Anda yang mau beli seperti begitu, kalau bisa ya kasih tahu kita sebelumnya. Karena kenapa? Ada pembuatan kabel set di harga di luar harga bohlam ini gitu ya. Jadi sebenarnya saya terima bikin kabel itu gitu ya. Saya terima pembuatan kabel itu dari H4 ke HIR 2 ya. Karena banyak orang yang merasa facelift seperti itu perlu kabel set tambahan ya. Jadi H4 ke HIR 2 ya harus dibeli terpisah, saya bisa. Ya, karena ada soal solenoid high low-nya juga yang harus diaktifkan. Nah, yang menjadi masalah adalah saya tidak punya soketnya untuk ke high low-nya, paling saya hanya bisa Anda mengupas kabelnya gitu ya. Tapi kalau soket ini kita kemungkinan punya ya. Soketnya punya tapi dari keramik. Ya, soket-soket seperti ini kemungkinan saya punya nih. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa berarti saya nggak punya tuh. Saya punya nih. Ya, kalau Anda mau beli berikut soket ininya bisa ya. Karena saya banyak menemukan kasus, oh ternyata modifan toh dari H4 gitu ya, dari yang versi biasa ke RS yang versi tertinggi, mau nggak mau ya Anda harus modif perkabelannya lagi. Jadi jangan sampai LED ini dipotong ya, nggak boleh dipotong bro, nanti garansi apa mau komplain susah gitu ya, nggak bisa. Jadi harus utuh seperti ini ya. Anda harus beli soketnya ini, nanti baru dari sini dibikinkan soket ke H4 ya, untuk mengaktifkan high low-nya juga gitu ya. Saya berharap yang beli LED dengan saya, Anda gunakan fasilitas itu untuk beli kabel set di saya. Jangan orang beli LED-nya di luaran, nanti orang hanya mencari kabel setnya saja di saya. Bisa juga sih, cuma saya pasti memasang tarif yang agak lumayan dibandingkan kalau Anda belinya di kita. Jadi kita tuh maunya Anda beli LED di saya, Anda tinggal pasang, tinggal colok ya, seperti itu. Memang ada harus biaya yang dibayar, tapi lebih murah dibandingkan kalau Anda beli satu paket begitu ya, dibandingkan banyak orang yang mengincar cuma kabelnya doang bro ya, karena di luaran nggak bisa gitu, atau di luaran bisa tapi hajar sana hajar sini gitu ya, kabel-kabelnya semua berantakan. Saya banyak menemukan kasus seperti itu ya, Brio terutamanya, Brio biasa ke Brio RS diubah menggunakan itu, waduh kabelnya buset menjelimet ya. Oke, saya udah tes nyala belum nih tadi. Nah, ini terangnya adalah 3300 lux ya, 30 watt ya, terbaca 29, ya. Pertanyaan lagi, banyak yang bertanya kepada saya, Pak, tembus hujan nggak? Dari pengalaman saya, bohlam ini mestinya tembus ya. Permasalahan hujan itu sebenarnya ada di kaca mobil ya. Kaca mobilnya udah berjamur ya, banyak bintik-bintik, misalnya air tidak langsung turun, terus ada mobil berhadapan dari lawan arah, mantul ke kaca mobil Anda, ada titik-titik air, jadi pembiasan ke mata kita, jadi itu yang menyebabkan tidak kelihatan sebenarnya. Jadi kunci utamanya adalah di kaca mobil Anda, kaca film, kaca mobil, dan wiper ya.
mobil-mobil mewah seperti BMW, Mercy, Pajero, Fortuner, semua mobil-mobil yang 400-500 jutaan ke atas, atau mobil yang versi murah seperti Alia, Calya, Avanza yang sudah menggunakan LED juga warnanya putih gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan warna putih itu. Anda tidak perlu takut tidak kelihatan, karena mobil sekelas BMW, Mercy pun padahal mereka kalau mau pesen ke pabrikan LED bolam warm white gampang sekali kan, bener nggak? Tapi kenapa si Mercy, BMW tetap kasih warna putih? Jadi warna putih bukan yang menjadi halangan waktu hujan atau kabut nggak tembus gitu ya. Sebenarnya masih oke gitu ya, karena warna putih itu warna yang sensitif sekali terhadap mata kita. Jadi ada color index rasionya itu putih ya, sekitar 5.000 sampai 6.000 Kelvin kalau menurut saya. Jadi so far so good, dari testimoni tembus. Saya sendiri juga bilang tembus, cuman ya itu balik lagi ke kaca film mobil Anda, balik lagi ke jamur kaca di mobil Anda ya, dan wiper Anda juga. Peranan penting itu sebenarnya di wiper ya, yang menyikat air itu. Oke, akan kita segera kirim ya. Terima kasih yang sudah order, yang belum order saya tunggu.